Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Insinyur Rifki Supra STMT, dosen tetap program studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen periode 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pengelolaan lingkungan industri. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang ditujukan untuk mahasiswa program studi teknik kimia dengan kode mata kuliah TK2540215 dengan bobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali UTS, dan 1 kali untuk UAS. Mata kuliah ini menyajikan tentang sistem manajemen mutu dan lingkungan berdasarkan ISO 9001 tahun 2015 dan ISO 14001 tahun 2015. Proses audit dan pedoman penyusunan dokumen sistem manajemen mutu dan lingkungan. Kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa dicantumkan melalui capaian pembelajaran, yaitu mampu mengembangkan alternatif pemecahan masalah bidang teknik kimia secara kritis, kreatif, inovatif, serta memegang teguh kode etik profesional dan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat. Capaian ini terdiri dari 2 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis struktur organisasi industri kimia, termasuk pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab setiap bagian, serta menjelaskan hubungan antara unit untuk mendukung efisiensi operasional dan keselamatan proses. CPMK kedua, mahasiswa mampu merancang sistem proses integrasi industri dari hulu hingga hilir dengan mempertimbangkan efisiensi berkelanjutan dan kualitas produk akhir. Materi pembelajaran yang diberikan adalah pendahuluan sistem manajemen mutu dan lingkungan ISO 9001 tahun 2015 dan juga ISO 14001 tahun 2015. Berikutnya, perancangan dalam aspek manajemen mutu dan lingkungan dan sistem pengukuran dalam manajemen mutu dan lingkungan serta implementasi dan operasi seperti halnya audit. Sistem pembelajaran yang digunakan melalui proses tatap muka dan juga memberikan tugas secara terstruktur. Serta metode pembelajaran yang dilalui yaitu dengan sistem contextual learning dan juga case-based learning. Sistem penilaian pada mata kuliah ini didasarkan pada 2 komponen utama dengan total bobot 100%. Yang pertama adalah laporan hasil proyek dengan total nilai 90% yang dibagi menjadi 2 komponen, yaitu UTS dan juga UAS. Yang berikutnya adalah tugas individu yang berbobot 10% yang didistribusi di beberapa pertemuan mata kuliah. Indikator penilaian berdasarkan ketepatan mahasiswa menyelesaikan sesuai dengan materi mingguan yang telah diberikan, yaitu menggunakan rubrik laporan studi kasus yang telah dilakukan. Berikut video proses pembelajaran pada pertemuan 1 sesuai dengan LPS ini. Oke, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Selamat siang, Ya. Pak. Baik, Pak. Ya, baik. Kita mulai perkuliahan kita. Ini adalah minggu pertama pengawalan kuliah kita dengan mata kuliah Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengantar Sistem Manajemen Mutu dan Lingkungan.
yaitu adalah ISO 9001 dan juga ISO 14001. Di mana versi yang masih sekarang ada itu adalah di tahun 2015. Berikut sasaran yang akan kita capai pada pertemuan kuliah hari ini, yaitu diharapkan ya teman-teman semua dapat memahami persyaratan sistem manajemen mutu berdasarkan ISO 91 tahun 2015 dan juga sistem manajemen lingkungan ISO 14001 tahun 2015 juga. Yang kedua, teman-teman juga diharapkan mampu menerapkan sistem manajemen mutu, lingkungan, keselamatan kerja, dan energi yang efektif. Itu nantinya di bidang usaha, apakah itu industri ataupun itu nanti dalam bidang jasa. Nah, untuk ice breaking di awal, kira-kira teman-teman sudah ada yang tahu belum ya? Bagaimana nih manfaat ISO terhadap sebuah perusahaan? Kalau menurut saya sendiri sih Pak, ISO ini biasanya digunakan untuk menjamin mutu ya Pak. Jadi ya perusahaan itu perlu sertifikasi ISO biar yang produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini tuh terjamin gitu Pak. Oke, jadi kalau seandainya ISO 91 itu adalah mengenai penjaminan mutu, berarti dengan sudah ada sertifikasi ini, diharapkan tanpa konsumen langsung mengecek produknya itu sudah bagus gitu ya, karena sudah ada lembaga yang mengecek. Oke, ya salah satunya seperti itu ya. Jadi bagaimana nanti seorang konsumen itu bisa percaya dengan produk yang kita jual. Yang mungkin beliau belum tahu, belum pernah beli, belum pernah lihat gitu ya. Namun dengan adanya sertifikasi ini yang terpajang mungkin di kemasan produk dan lain sebagainya, konsumen jadi tertarik begitu. Nah, ISO ini sendiri sebenarnya itu adalah standar yang sudah diakui dan disepakati secara internasional. Jadi ISO ini sudah bukan hanya ada di Indonesia, ya, tapi itu ada di berbagai negara. Negara manapun boleh untuk mengadopsi ISO ini, yang mana nanti akan diterjemahkan kembali ke dalam bahasa negara mereka sendiri. Nah, jadi tidak terpaku hanya di sebuah jenis satu kegiatan industri gitu ya, atau di satu negara, tidak. Tapi cakupannya sangat luas sekali. Dan ini sudah level internasional. Nah, apa itu ISO? Yaitu salah satu standar internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk mengukur mutu organisasi yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global. Dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutu. Jadi tentu sebuah hasil yang dihasilkan tentu ada prosesnya. Nah, barang yang dihasilkan tergantung dari prosesnya. Gitu ya. Kalau prosesnya baik, maka hasilnya biasanya akan baik. Nah, dalam proses ini adalah yang biasa disebut dengan manajemen. Jadi diaturlah dalam sebuah sistem bagaimana si bahan baku bisa menjadi produk gitu ya dengan berbagai tahapan. Jadi ISO bukan singkatan, melainkan tambah kecil gitu ya. Tidak ada singkatannya dari I, S, dan O itu tidak ada. Tapi itu nama kecil yang diambil untuk menandai atau menamai sebuah organisasi atau lembaga itu sendiri. Nah, kenapa harus bergantung pada sistem ini? Kira-kira menurut teman-teman, sebuah perusahaan itu wajib nggak harus mendaftarkan perusahaannya ke sertifikasi ISO 9001 ataupun 14001? Baik, izin menjawab Pak. Mungkin menurut Suci sendiri tuh perusahaan itu wajib Pak, karena untuk sertifikasi itu buat perusahaan suatu hal yang krusial ya Pak, apalagi mengenai baku mutu gitu. Jadi Menurut Hovifah gimana nih? Kalau menurut saya itu tuh ISO tuh nggak wajib, Pak. Cuman kalau kita lihat dari industri atau perusahaan, itu tuh sebagai nilai tambah untuk bersaing di, industri lain gitu. Bisa dijelaskan kenapa kok bisa dikatakan bersaing dengan industri lain?
Jadi kan Pak kalau, eee, dia ini kan karena bersaing dengan industri lain kan Pak, jadi dia tuh dapat, kepercayaan dari pelanggan kalau kita, nerapin ISO itu, gitu Pak. Ya, jadi kayak teman-teman nih misalnya nanti lulus kuliah, oh IPK-nya 3,5 gitu ya. Ternyata pelama lain pun IPK-nya juga 3,5. Nah, tapi teman-teman di sini ada yang sudah misalnya mengikuti pelatihan aspek analisis, ada pelatihan mengenai K3, punya sertifikatnya. Sedangkan kandidat yang lain dengan IPK yang sama itu tidak mempunyai sertifikat itu. Nah, kira-kira nih kalau teman-teman sebagai user, teman-teman mau pilih yang mana nih kandidatnya yang diterima untuk bekerja di perusahaan? Yang Putih, ada Yang punya sertifikatnya. sertifikasi lebih baik. yang ada sertifikat dong. Kenapa? Ya, itu sudah ada setidaknya bukti begitu ya bahwa dia pernah mengikuti pelatihan itu. Yang mana setidaknya dia sudah mempunyai wawasan mengenai itu. Nah, apakah itu wajib sertifikat atau teman-teman nih lulus teknik kimia wajib nggak harus pelatihan aspek harus pelatihan K3, wajib atau tidak? Jika kita ikut, Ya, Pak. ya. Jadi seolah-olah ini adalah kebutuhan teman-teman sendiri agar teman-teman nanti bisa bersaing tuh di dunia kerja pada saat mendapatkan pesaing kandidat yang selevel, teman-teman ada nilai plusnya begitu. Nah, begitu pun dengan sertifikat ISO ini. Jadi itu nggak diwajibkan perusahaan mau sertifikat atau enggak gitu ya. Nah, tapi perusahaan itu sudah merasa ini menjadi kebutuhan begitu. Kalau enggak gimana nih? Nanti produk kami bisa bersaing dengan perusahaan lain yang mana perusahaan lain sudah sertifikat halal ISO gitu ya dan lain sebagainya. Nah, apakah kita harus bergantung kepada ISO 9001? Ya, sebenarnya tidak harus bergantung. Tapi dengan adanya sistem atau persyaratan yang diminta oleh ISO ini, itu sudah meng-guide atau mendampingi kegiatan usaha kita untuk menjadi sebuah sistem yang lebih baik. Jadi ada istilahnya itu petunjuk gitu ya. Kalau teman-teman misalnya mau melakukan praktikum, ada modul praktikumnya, tahapan-tahapan apa yang akan dilakukan dan yang akan diuji. Nah, begitupun dengan ISO ini. Nah, di sini salah satunya di ISO 9001 itu dia melihat bagaimana nih keterlibatan para pemangku kepentingan. Nah, teman-teman sekarang nih kuliah misalnya, siapa sih pemangku kepentingan teman-teman sekarang? Kalau yang biasa disebut tuh stakeholder. Siapa sih stakeholder teman-teman sekarang? Kalau kita kuliah nih, siapa yang berkepentingan terhadap kuliah kita? Misalkan kalau kita sebagai mahasiswa itu tuh kita, kepentingannya itu menerima pendidikan. Kalau dosen itu kayak mengajar atau membimbing. Kemudian kayak kampus itu sebagai, yang mengelola perkuliahan, gitu, Kak. Terus siapa lagi? Ada lagi? Yang menerima Orang tua manfaat? Iya, orang tua yang mendukung biaya dan berharap mahasiswanya lulus, anaknya lulus. iya. Nah, itu apakah teman-teman perhatikan nggak? Teman-teman kuliah itu apakah hanya untuk diri teman-teman sendiri? Ah, yang penting saya udah kuliah, dapat nilai lulus. Atau teman-teman itu memperhatikan orang tua teman-teman, memperhatikan teman-temannya, adik tingkatnya, kakak tingkatnya, dosennya. Nah, kalau teman-teman lebih memperhatikan itu, biasanya teman-teman akan melangkah lebih serius. Ah, nggak mungkin lah saya kerja kuliahnya salah-salah. Nanti kalau nilai saya jelek, orang tua saya sedih. Nggak mungkin lah saya di kelas nggak serius. Nanti dosen saya merasa dicuekin, kecewa. Ah, saya nggak mungkin deh catatan saya nih asal-asalan. Karena nanti ada adik tingkat saya yang butuh catatan saya untuk belajar. Jadi teman-teman akan lebih serius. Begitupun di ISO 91 ini. Itu dipertimbangkan siapa yang membutuhkannya. Oh, pelanggan kita maunya seperti apa sih produknya? Oh, kualitas yang bagus, bentuknya yang cantik, yang kemasannya mudah bisa didaur ulang dan lain sebagainya. Nah, itu diperhatikan. Sehingga kalau pelanggan puas, ya tentu nanti produk kita akan dibeli lebih banyak. Kalau di ilmu ekonomi, semakin banyak produk yang dijual, maka pengalir untuk laba keuntungan akan semakin besar. Nah, itu diperhatikan di dalam ISO 9001. Sedangkan ISO 14001 yaitu lebih
perhatiannya kepada lingkungan. Jadi bukan serta-merta nih ya, yang penting nih kalau saya menghasilkan sebuah produk, kualitasnya bagus, konsumen senang, selesai. Dan ternyata tahapannya nggak sampai segitu. Konsumen tuh sudah lebih peduli juga gitu ya terhadap lingkungan. Jangan sampai nih produk yang saya gunakan ini sekarang malah merusak lingkungan. Makanya udah mulai tuh beralih kan ke misalnya mobil listrik yang sebenarnya memang tidak ada polusi di jalanan, tapi pada saat membuat listrik itu sendiri, polusinya di PLTU. Tapi sudah lebih terkonsentrasi di satu tempat yang mungkin pengelolaan emisinya akan lebih mudah dibanding dia lepas di mana-mana. Konsumen udah milih ke situ tuh. Dan berikutnya ya bagaimana nih kinerja lingkungan kita begitu ya, baik misalnya emisinya seperti apa, ketersediaan air bersihnya bagaimana, tanahnya subur nggak. Nah itu dikelola, diatur di dalam ISO 14001. Jadi dalam aplikasinya, perusahaan itu tidak jalan hanya dari salah satu ISO saja. Di dalam satu waktu yang bersamaan, perusahaan itu bisa menjalankan beberapa ISO. Kalau di sini kita bahas adalah ISO 14001 mengenai lingkungan dan juga 9001 mengenai mutu. Di sisi lain dulu juga bisa tuh ada perusahaan yang lanjut mengenai ISO 5001 yaitu bagaimana pengelolaan energi, penggunaan steam, listrik, air dan segala macam, apakah dia tidak boros? Ya, pada akhirnya kan akan kembali kepada biaya. Kalau seandainya dia bisa menghemat penggunaan energi kan biaya yang dibutuhkan untuk operasi akan lebih sedikit. Nah, jadi perusahaan sekarang ini gitu ya, yang sudah melek terhadap perkembangan teknologi, persaingan global, itu sudah cukup bergantung kepada ISO ini. Jadi udah kebutuhan lah menurut dia, ya. Nah, ini contoh ya bentuk. Teman-teman bisa lihat yang lain-lainnya gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan di dalam kemasan-kemasan produk-produk yang teman-teman beli misalnya. Itu sudah ada tuh kalau kita di surat itu ada logo CAN. Kira ada yang tahu logo CAN apa? Boleh searching apa sih logo CAN itu? Terus kenapa sih kok IPA kan kita tuh mengelola institusi ya pendidikan. Kalau ada butuh misalnya peminjaman alat, lab, misalnya kan, kenapa kok logo CAN itu dimunculkan di situ? Tujuannya buat apa? Apa itu logo CAN? Ada yang perhatian nggak mengenai surat menyurat ITL? Ini yang nanti teman-teman udah lulus, hal-hal kecil seperti itu kelewat gitu ya. Padahal itu ilmu sebenarnya. Silakan. Tika nih udah searching mungkin Tika. Gimana Tika? Apa itu maksud logo CAN itu Tika? Silakan. Tika. Oh Putri, silakan Putri. Baik Pak, ini tentang terkait pengertiannya kan ya Pak? Boleh. Oke, kalau untuk logo kan sendiri itu artinya Komite Akreditasi Nasional. Itu lembaga independen di bawah Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang memastikan bahwa lembaga sertifikasi dan laboratorium di Indonesia memenuhi standar internasional. Kalau fungsinya sendiri, logo kan itu berfungsi sebagai satu jaminan kredibilitas, yaitu menunjukkan bahwa hasil uji atau sertifikasinya diakui secara nasional dan internasional. Kedua itu sebagai kepercayaan publik, seperti konsumen, perusahaan, dan regulator yang lebih percaya pada produk atau jasa yang dimiliki sertifikasi berlogokan. Yang terakhir itu ada kesetaraan internasional, di mana kan menjadi anggota organisasi akreditasi internasional, misalnya itu seperti ILAC dan IAF, maka sertifikasi berlogokan itu lebih diakui di lintas negara, Pak.
Mungkin Oke, terima itu saja. kasih. Ya, jadi ITERA mau menampilkan nih bahwa institusi kami itu sudah terakreditasi, gitu ya. Ini loh salah satu contohnya adalah Gokar. Jadi ini bukan sembarangan gitu ya. ITERA ini sebenarnya sudah ada tim penilai gitu ya yang menyatakan bahwa sudah terstandarisasi pendidikannya. Nah, itu yang mau dimunculkan oleh ITERA sehingga lulukan itu masuk ke dalam surat-surat kita. Nah, begitupun dengan produk-produk industri gitu ya. Ini seperti kita beli kertas, tapi kok banyak banget nih, ada SNI, ada logo ISO, dan lain sebagainya. Ya, tujuannya itu untuk mempromosikan produk mereka, bahwa ini sudah dengan proses yang standar, hasilnya sudah teruji. Nah, itu yang dimaksud dengan menampilkan logo-logo ini. Jadi apa itu ISO itu ya? Itu persyaratan untuk apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mengelola proses. Yang mana proses itu dapat mempengaruhi produk kalau itu menghasilkan barang dan layanan kalau itu menghasilkan jasa. Makanya sekarang kan misalnya teman-teman datang tuh ke bank, silakan ibu, ada yang bisa kami bantu, mau buka buku tabungan atau apa gitu kan. Itu kan jasa, layanan. Nah, setiap bank kan berbeda-beda. Kalau kita lihat bank yang bagus, misalnya kayak BCA, itu pegawainya kan lebih ramah lagi. Nah. Yang berikutnya dampak kegiatan terhadap lingkungan tadi, yaitu ISO 14001. Ya, ISO 9001 itu memenuhi kebutuhan pelanggan seperti yang kita bahas tadi, meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga pelanggan ini mau berulang kali membeli produk kita karena dengan kualitas yang bagus. Sedangkan 14001 mengurangi pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi keluhan masyarakat dan melindungi lingkungan secara komprehensif. Tidak jarang ya seperti Pusai contohnya sekarang yang dulu mungkin jauh dari keramaian. Sekarang dengan sudah semakin ramainya kota itu masyarakat dekat dengan Pusai, maka nggak jarang kadang masyarakat mengeluhkan bau borax. Nah, itu kan menjadi salah satu tantangan industri yang berada di lingkungan kota. Nah, dengan ISO 14001 ini akan lebih diatur tuh. Bagaimana emisinya, limbah cairnya, padatnya, dan pemantauan lainnya. Nah, manfaatnya, ya seperti yang sudah disampaikan tadi, ISO 9001, hasil mutu dan produksi lebih terjamin. Karena sudah ada yang mengeceknya yaitu lembaga tadi ISO. Dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sudah kita bahas tadi. Kalau kualitasnya bagus, harganya lebih terjangkau, pasti pelanggan senang. Tentu dengan adanya manajemen yang baik, sistem kerja lebih sistematis. Kita udah tahu apa yang mau dilakukan, kapan akan selesai, apa yang dituju, gitu ya. Sampai peningkatan berkelanjutan. Jadi kita tuh ada istilah jangan mudah berpuas diri, tapi bukan berarti tidak bersyukur. Jadi maksudnya kita harus selalu menginput diri kita dengan ilmu, dengan perbaikan. Atau seperti yang kita lakukan sekarang, masih kuliah gitu ya, untuk mendapatkan ilmu. Nah, sedangkan di ISO 14001 itu meminimalkan efek berbahaya pada lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan. Ya namanya ada kegiatan bergerak misalnya, itu kan ada bising, ya, ada bahan yang digunakan dan lain sebagainya. Sehingga pemerintah lebih ketat tuh ada regulasi mengenai lingkungan. Nah itu ada baku mutu istilahnya yang harus dipenuhi. Nah di sini diminta untuk memenuhi persyaratan itu. Nah jadi ISO itu apa? Itu tuh adalah standar proses penting yang harus dikendalikan. Bukan standar produk seperti SNI. Harus misalnya speknya seperti ini gitu. Enggak. Bukan penyeragaman dokumentasi. Bukan. Jadi apa ISO itu? Adalah menerapkan sebuah sistem dengan basic PDCA. Plan, do, check, action. Apa ini plan, do, check, action? Yang mana PDCA ini, metode PDCA ini itu diaplikasikan di semua metode ISO. Baik itu 14001, 9001, 5001, 17001. Basic awalnya adalah sistemnya plan, do, check, action. Tapi objek yang dikendalikan itu yang berbeda. Ada yang mutu, ada yang lingkungan, ada yang energi, ada yang laboratorium, dan sebagainya. Nah, apa ini
plan. Plan itu adalah meletakkan sasaran dan proses yang dibutuhkan untuk memberikan hasil yang sesuai. Kalau kita sebelum kuliah itu ada namanya LPS, rencana, KLS ya, mohon maaf. KLS, K itu rencana studi. Jadi kalau rencananya matang, biasanya prosesnya akan lebih smooth. Hasil yang didapatkan akan lebih mendekati dari yang ditargetkan. Makanya ada KLS dulu tuh, rencana dulu kan. Jadi kan teman-teman tahu satu semester itu akan melakukan apa. Nah, begitupun di industri, ada rencananya, gitu ya. Nah, ini harus dicek semua. Ada dokumen-dokumennya yang dibutuhkan, SOP dan lain sebagainya. Nah, setelah rencananya matang, dilakukan, plan, do, dilakukan, diimplementasikan apa yang sudah direncanakan. Itu seperti teman-teman masuk ke dalam kelas untuk kuliah. Kalau cuma sekedar angan-angan, rencana doang nggak dilakukan, nggak ada hasil dong. Jelas dong. Nah, tapi di sini setiap tahap itu dicek. Di rencana tadi dicek, pada saat melakukan tuh dicek, dilakukan. Barulah di sini ada cek, dicek setiap tahapan tadi. Jadi kalau teman-teman masuk tuh ke industri, kalau prosesnya dari bahan baku menjadi produk itu ada 5, setiap tahapannya 5-5 itu biasanya ada quality control, ada parameter yang dicek. Sehingga jangan sampai nih produk sampai di akhir baru ketahuan udah rusak. Apa kerugian yang dihasilkan. Makanya perlu pengecekan di awal, di setiap tahapannya. Sampailah dengan action. Ya. Action itu melihat kembali apa yang sudah diperbaiki. Oh, tadi ini ada yang rusak. Kita perbaiki seperti ini. Setelah itu gimana evaluasi? Jadi teman-teman kalau di akhir semester ada ujian, ujian teman-teman itu dikoreksi dosen, disampaikan nilainya. Nah, itu menjadi pengecekan teman-teman, oh gimana nih semester berikutnya? Apa nilai yang perlu dikejar? Nah, ini sistemnya akan jalan terus-menerus dan berputar. Nah, ini salah satu contoh yang bisa kita lihat ya. Misalnya masalahnya adalah penulisan tanda tangan dan nama petugas pada rekam medik tidak ada. Apa sih fungsi tanda tangan dan nama ini? Ya itu adalah legalitas. Benar nggak orang yang berkompetensi yang mengecek medis itu? Nah, masalahnya muncul seperti ini. Rencananya apa? Apa yang akan dilakukan? Terus pemeriksanya sudah dilakukan belum? Tindakan berikutnya apa? Nah, ini bisa dirunut, ditulis dalam bentuk tabel. Ya, tahu apa yang akan dilakukan, apa yang sudah dilakukan, bagaimana hasilnya, dan apa yang akan dilakukan berikutnya. Nah, sudah ada histori ya. Berikut adalah udah singkat kita mengenai pengenalan ISO, setidaknya teman-teman sudah ada gambaran. Sebelum kita tutup kuliahnya, ada yang mau ditanyakan, kita silakan. Silakan Putri, gimana? Pak, maaf Pak, izin mau bertanya terkait ISO sendiri. Untuk keselamatan kerja dan untuk keselamatan dan kesehatan kerja, saya sendiri kan KP di PT Kimia Farma, Pak. Nah, saya di bagian K3. Kalau ISO tentang keselamatan dan kesehatan kerja, Bapak bisa menjelaskan sedikit nggak, Pak? Supaya saya ada gambaran lebih lanjut. Jadi dia tuh ada lagi kalau di Indonesia tuh namanya SMK 3, Sistem Manajemen K3. Itu ada standarisasi lagi yang membahas atau mengatur mengenai K3. Nah, di perusahaan itu juga ada sertifikasi mengenai SMK 3 ini. Nah, tinggal dilihat aja di situ, sudah atas sertifikasi SMK 3 belum? Kalau sudah, berarti ada nanti parameter atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan guidance yang diminta oleh SMK 3. Saya rasa cukup ya, karena waktunya sudah terbatas. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.